Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rukmana dengan NIM 1915063 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Bangka Belitung. Baiklah, saya dan dua rekan saya di sini ingin memaparkan materi secara singkat tentang isu etik dan legal penggunaan teknologi informasi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kode etik. Etika merupakan pembuatan keputusan tentang moral manusia dan interaksinya dalam masyarakat. Secara umum, etika dapat diartikan sebagai suatu disiplin filosofis yang berkenaan dengan perilaku manusia dan pembuatan keputusan moral. Suatu profesi memerlukan kode etik untuk mengatur pola-pola tindakan para pemangku jabatan profesi itu. Kode etik profesional merupakan tatanan yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan aktivitas suatu profesi. Pada taatan itu seharusnya diikuti dan ditaati oleh setiap orang yang menjalankan profesi tersebut. Kode etik profesional diperlukan dengan beberapa alasan, antara lain yang pertama, untuk melindungi profesi sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kode etik ini akan memberikan kemungkinan profesi dapat mengatur dirinya sendiri dan melaksanakan fungsinya secara otomatis dalam kendalian perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, untuk mengontrol terjadinya ketidaksepahaman dan pengetatan dari para pelaksana. Dengan demikian, kode etik dapat menjaga dan meningkatkan stabilitas internal dan eksternal profesi. Yang ketiga adalah melindungi para praktisi dalam masyarakat, terutama dalam kaitan kasus-kasus malapraktek atau praktek-praktek yang salah. Bila kegiatan praktek sesuai dengan garis-garis etika, maka perilaku praktek dapat dianggap memenuhi standar. Yang keempat, melindungi klien dan dari praktek-praktek yang menyimpang dari orang-orang yang secara profesional yang tidak berwenangan. Nita Oktavia dengan NIM 1915076 akan menjelaskan materi kedua dengan subtema isu legal TI dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Isu merupakan suatu persoalan yang terjadi, dan legal merupakan sesuatu yang disahkan oleh aturan atau konstitusi yang ada atau sesuai dengan aturan. Jadi, isu legal teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling adalah suatu persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dengan menggunakan teknologi informasi yang disahkan oleh aturan atau konstitusi yang ada dan sesuai dengan aturan. Hal ini berbanding terbalik dengan azas yang harus dipegang teguh oleh konselor, sehingga ini masih menjadi isu yang hangat pada perkembangan penggunaan TI dalam pelayanan BK di Indonesia. Konseling yang dilakukan secara online terdapat banyak masalahnya, dan berikut ini tipe-tipe permasalahannya, yaitu COVID, close, dan gone. Isu kompetensi konselor dalam menggunakan dan dalam melayani konseling, yaitu konselor terkadang belum banyak menguasai teknologi informasi, dan permasalahan ini sudah sangat klasik terjadi, yaitu konselor yang gagap teknologi sehingga konselor tidak dapat melakukan pelayanan berbasis TI. Saya Sylvia Triseptiana 1915071. Di sini saya membahas materi yang terakhir, yaitu etik TI dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Konselor bertanggung jawab atas kegiatan bimbingan konselingnya. Kebanyakan organisasi profesional konselor memiliki kode etik yang mengatur perilaku anggotanya
dan konselor harus menjunjung tinggi etika ini dalam melakukan pekerjaannya berbasis TI seperti halnya pada praktek di kantor. Beberapa rumusan kode etik bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut. Pembimbing yang memegang jabatan harus memegang teguh prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Pembimbing harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang baik. Pekerjaan pembimbing harus berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang, maka seseorang pembimbing harus dapat menyimpan rahasia klien, menunjukkan penghargaan yang sama pada berbagai macam klien. Pembimbing tidak diperkenakan menggunakan tenaga pembantu yang tidak ahli, menunjukkan sikap hormat kepada klien, meminta bantuan ahli di luar kemampuan stafnya. Baiklah, di penghujung akhir, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.